Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran pertama, Cawan Lebur Gembala. Kamis 30 Juni. Janji yang pasti untuk perjalanan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Saat kita berada di lembah atau dikelilingi musuh, terkadang kita tergoda untuk percaya bahwa kita ditinggalkan sendirian. Tidak selalu terasa seolah-olah Allah telah melakukan banyak hal. Kita beralasan bahwa jika Dia telah membantu, kita tidak akan berada dalam situasi ini sejak awal. Tetapi Daud jelas tidak melihatnya seperti itu. Terlepas dari pencobaan-pencobaannya, dua hal apakah yang dikatakan Daud dalam Mazmur 23 ayat 6 yang ia yakini? Beberapa terjemahan mengatakan bahwa kebaikan dan kasih yang tak berkesudahan atau komitmen perjanjian Allah akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Namun, kata kerja aslinya jauh lebih kuat, dan ayat tersebut seharusnya berbunyi bahwa kebaikan dan kasih yang tak putus-putusnya akan mengejar aku sepanjang hari dalam hidupku. Faktanya, itu adalah kata kerja Ibrani yang sama yang digunakan dalam ayat-ayat seperti Kejadian 14 ayat 14, Yosua 10 ayat 19, dan 1 Samuel 25 ayat 29, di mana gagasan mengejar sangat jelas. Gambaran apakah yang ada di benak Anda jika Anda membayangkan kebaikan dan kasih yang tak putus-putusnya mengejar Anda? Menurut Anda, apakah maksud Daud untuk memberitahu kita tentang Allah dengan menggambarkan perhatiannya kepada kita seperti ini? Tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa gigih musuh, kepastian kebaikan Allah dan kasih yang tak putus-putusnya, serta kepastian bimbingannya hingga akhir perjalanan kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika pemikiran-pemikiran ini dapat menopang Yesus melewati Golgota, kita juga harus berbesar hati. Namun, ada kalanya orang yang kita sayangi penuh dengan pertanyaan. Seperti Daud, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini seringkali tidak dengan deskripsi teologis tentang apa yang dapat dilakukan Allah. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan Daud kepada kita dalam Mazmur 23 ayat 6, itu adalah melalui penegasan berbagai keyakinan pribadi mengenai kebenaran tentang Allah kita. Apakah bukti dari pengetahuan Anda sendiri tentang Allah yang dapat menggambarkan kepastian bahwa kebaikan dan kasih-Nya yang tak berkesudahan mengejar kita? Bukti apakah yang dapat Anda tambahkan dari Alkitab? Bagaimanakah Anda dapat membagikan ini kepada mereka yang mungkin mempertanyakan kepastian pemeliharaan Allah? Bagaimanakah salib merupakan contoh terbesar dari pengejaran ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris dari Mazmur 23 ayat 6, terlebih khusus ketika dinyatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seringkali kita bingung apa yang dimaksudkan dengan kebajikan dan kemurahan belaka. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan, "Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life." Dengan kata lain, sebenarnya Daud mau menekankan kepastian bahwa kebajikan dan kemurahan pastinya akan diberikan kepadanya, atau dengan kata lain akan mengikuti dia di sepanjang kehidupannya. Pasti Tuhan akan memberikan kebajikan atau kebaikannya dan kemurahan atau belas kasihannya yang tak berkesudahan di dalam kehidupannya. Ayat 6 ini merupakan bagian akhir dari Mazmur pasal 23 yang terkenal keindahannya. Pemazmur Daud mengalami secara pribadi bagaimana baiknya Tuhan sebagai gembala terhadap dirinya. Daud pun dulu adalah seorang gembala di masa mudanya, dan ia seringkali harus berhadapan dengan binatang buas untuk menjaga dan membela kawanan dombanya. Dan Daud merasakan betapa dirinya seperti seekor domba yang dijaga oleh seorang gembala yang baik, yakni Tuhan itu sendiri. Dan ayat ini tidak hanya berlaku bagi Daud, namun berlaku bagi kita semua segenap kawanan domba dari gembala kita yang agung, yakni Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa kebaikan Tuhan dan kemurahannya yang diberikan kepada kita terus menerus seperti seorang gembala memberikan kasih sayang
yang tak berkesudahan kepada domba-dombanya. Ini menjadi bagian kita, umat-umatnya sebagai kawanan domba Allah sepanjang kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menghadapi keadaan yang naik atau turun dalam tanda kutip. Atau ada saatnya baik, ada saatnya kita tidak baik. Kita mengalami tantangan kehidupan, ada kalanya kita setia kepada Tuhan, tetapi ada kalanya kita mulai meragukan Tuhan. Tetapi kebajikan dan kemurahan Tuhan ini berkaitan dengan perkara-perkara yang baik, keadaan diberkati, keadaan sejahtera, aman dan sentosa. Dan Allah berjanji, Daud meyakini, dia katakan surely, pasti bahwa Tuhan akan memberikan ini di dalam kehidupannya. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan umat-umat percaya. Bukan berarti kita akan terbebas dari tekanan kehidupan. Bukan berarti singa atau serigala tidak akan menyerang domba tersebut. Tetapi ada jaminan, ada kepastian. Walaupun tantangan kehidupan, penderitaan datang silih berganti, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan diberikan kepada kita seumur hidup. Allah tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Allah akan terus bersama-sama dengan kita. Dan ini merupakan jaminan yang diberikan Tuhan bagi kita. Pada akhirnya ia akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Ada maksud dari tindakan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mengerti sekarang bahwa semua tindakan Tuhan adalah kebajikan dan kemurahan, dan tujuannya adalah untuk kita supaya diam di dalam rumah Tuhan selama-lamanya, sama seperti dengan Daud. Maksud dari diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa bukan berarti kita secara terus-menerus ada di tempat ibadah secara fisik, bukan juga secara kuantitas waktu pelayanan, dan bukan soal ritual agama lahiriah. Tetapi yang dimaksudkan adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Allah, kehidupan yang senantiasa beribadah kepada Tuhan, sehingga kita akan terus mengingat Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita, ataupun di dalam setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi, karena Allah memberikan kebajikan dan kemurahannya di dalam kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita kepadanya. Dengan kata lain, ada ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Maukah kita melakukan ini di dalam kehidupan kita? Sehingga walaupun ada kuasa jahat ataupun musuh yang siap menyerang saudara dan saya, kita memiliki seorang gembala yang baik. Dia yang akan menuntun kita, menjaga kita, bahkan secara pasti Ia akan memberikan kebaikannya dan kemurahannya secara terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Mengapa kita meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami mau terus datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara terus-menerus di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.